Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa 'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdhalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemu pada siang hari ini dan insyaallah pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwani fillah wa akhwati fillah, pembahasan kita pada siang hari ini adalah tentang hukum-hukum seputar salat Id. Hukum-hukum seputar salat Id. Yang mana insyaallah sebentar lagi ya kita akan melaksanakan salat Id. Ya dalam hitungan hari lagi. Sekitar 10 hari lagi. Dan di 10 hari ini adalah 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, yang mana Nabi SAW menyuruh kita untuk lebih memfokuskan ibadah. Sebagaimana kata Nabi, taharau lailatul qadar fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Dan Nabi SAW pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dia aiqadha ahlah ahya laila wa aiqadha ahlah wa saddad mi'zara. Beliau menghidupkan malam-malamnya dan beliau membangunkan istri-istrinya dan beliau mengencangkan ikat pinggangnya, artinya memfokuskan untuk ibadah. Yang para ulama menyebutkan makna dari mengencangkan ikat pinggang di sini artinya meninggalkan istrinya, ya tidak berhubungan dengan istrinya. Bukan tidak boleh, boleh. Hanya saja Nabi SAW di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan beliau lebih memfokuskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari malam Lailatul Qadar. Dan mencari malam Lailatul Qadar dengan berbagai macam amal. Gak mesti hanya sholat tarawih tengah malam. Ya, kita juga bisa beramal dengan amalan yang lain, seperti membaca Quran, bersedekah, membaca buku-buku agama ataupun yang lain. Jadi gak mesti sholat di tengah malam. Ya, kalau kita mampu sholat di tengah malam, maka tegakkan sholat tengah malam, baik berjamaah ataupun ya, sendiri-sendiri ataupun sama istri di rumah. Kalau seandainya kita mau baca Quran, maka silakan baca Quran. Kalau kita sibuk dengan murojaah, mutalaah, membaca buku-buku agama, silakan baca buku agama. Yang penting hidupkan malamnya, terutama di malam-malam ganjil. Terutama di malam ganjil. Nah demikian ikhwan fillah hasanallahu wa iyyakum jami'an. Baik, sebelum kita bahas pembahasan hukum salat Id, kita pahami dulu definisi Id itu. Dari kata apa Id ini berasal? Id, para ulama mengatakan huwa kullu yaumin fihi jam'un. Id itu adalah yang mana setiap hari itu orang-orang berkumpul. Itu dia Id. Setiap hari itu orang-orang berkumpul. Ini makna Id. Makanya ikhwan fillah, hari Id kaum muslimin itu ada berapa?
Hari Idnya kaum muslimin ada berapa? Ada 3. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Inilah Idnya kaum muslimin, di mana semua orang berkumpul untuk melaksanakan salat. Hari Jumat semua kaum muslimin kumpul untuk salat. Idul Fitri semua kaum muslimin kumpul untuk salat. Idul Adha semua kaum muslimin kumpul untuk salat. Adapun hari-hari yang lainnya, maka hari-hari biasa, tidak ada bedanya antara satu hari dengan hari yang berikutnya. Apakah sebagian orang menganggap sebagai hari tahun baru, atau menganggap sebagai maulid, atau menganggap sebagai hari Isra dan Mi'raj, semuanya sama. Semuanya sama. Oleh karena itulah para ulama mengatakan membuat kumpul-kumpul mengkhususkan hari tertentu di malam Isra Mi'raj, maulid, ataupun tahun baru Hijriyah dan yang lainnya, maka ini adalah bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Kenapa? Karena Nabi dan para sahabat tidak pernah berkumpul-kumpul di malam-malam ini, di hari-hari ini. Hari raya di kalangan kaum muslimin cuma ada 3, di mana orang-orang berkumpul: Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Itu dari ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Dari kata apa Id ini diambil? Dari kata ada ya'udu. Sebagian ulama mengatakan dari kata ada ya'udu, auda. Apa artinya? Kembali. Artinya kembali. Adu ilaihi, mereka kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama mengatakan maknanya al-adah. Adat. Apa arti adat? Apa arti adat? Kebiasaan yang berulang-ulang. Ini adat. Kebiasaan yang terus diulang-ulang. Ini adat. Li'annahum i'tadu. Karena para sahabat Nabi, para sahabat dan tabi'ut tabi'in dan kaum muslimin, mereka mengulang-ulang hari itu setiap tahunnya. Mereka mengulang-ulang hari itu setiap tahunnya. Oleh karena itu ikhwan fillah, Al-Imam Ibnu Al-Arabi mengatakan summiyal Id 'aidan li'annahu ya'udu kullu sanatin bi farahin mujaddadin. Kenapa dikatakan hari Id itu adalah Id? Karena setiap tahunnya dia selalu diulang-ulang dengan kegembiraan. Setiap tahunnya dia selalu diulang-ulang dengan kegembiraan. Nah, itu dia ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an tentang masalah Id. Baik. Kita lanjut ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Pada hari Id ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an, dibolehkan kaum muslimin untuk mendengarkan nyanyian dari anak-anak wanita, untuk mendengarkan nyanyian dari anak-anak wanita, ya, mendengarkan suara duf, ya, bunyi duf. Duf itu ikhwan fillah dia seperti gendang, tapi gak ada kerincing-kerincingnya. Kalau yang ada di tempat kita gendang ada kerincing-kerincingnya di sebelah, di samping-sampingnya. Ini bukan duf. Kalau duf itu dia gendang biasa aja. Nah, pada hari raya itu dibolehkan. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang dia berkata, "Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inni jariyatani tughanniyani." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang dan masuk ke rumahku. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pulang, dan di sisiku ada 2 orang anak kecil, jariyatani, ada 2 orang budak kecil, wanita, tughanniyani, yang kedua-duanya sedang bernyanyi. Yang kedua-duanya sedang bernyanyi bighina'in bu'ath, ya, dengan nyanyian. Fataja'a 'alal firash wa hawwala wajhahu. Maka beliau pun bersandar di tempat tidurnya,
ya beliau bertelekan istilahnya, sadar-sadaran di tempat tidurnya, dan beliau memalingkan wajahnya, ya melihat mendengar nyanyian tersebut. Wa dakhala Abu Bakar fantaharni, maka datang Abu Bakar, kemudian beliau memarahiku. Ya, Aisyah itu adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memarahiku, beliau membentak aku. Wa qala, dan Abu Bakar mengatakan, mizmaratu syaitan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau mendengarkan, apakah engkau menghidupkan seruling syaitan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Coba perhatikan ikhwan fillah. Dari hadis ini menunjukkan apa? Dari hadis ini Abu Bakar itu mengetahui musik itu dilarang. Dari hadis ini, yang namanya musik dilarang. Sampai-sampai Abu Bakar memarahi Aisyah dengan mengatakan, apakah engkau perdengarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seruling syaitan? Kata Aisyah. Kata Abu Bakar. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, fa aqbala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala da'uma. Maka Nabi pun menghadap kepada Abu Bakar, kemudian Nabi SAW mengatakan, biarkan mereka berdua, biarkan anak kecil itu bernyanyi. Ya, biarkan anak kecil itu bernyanyi. Ini dia ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Di dalam riwayat yang lain disebutkan walaisata bimughanniyataini. Keduanya itu bukanlah penyanyi, asalnya bukan penyanyi, bukan. Ya, bukan tukang nyanyi, bukan kebiasaan mereka bernyanyi. Hanya saja pada hari Id mereka bernyanyi. Nah, ini menunjukkan dikhususkan pada hari Id bolehnya untuk bernyanyi sambil menggunakan alat musik duf. Alat musik duf. Adapun di luar dari Id maka hukumnya tidak boleh. Dilarang untuk menabuh duf. Hukumnya tidak boleh. Adapun kalau hanya sekedar menyanyi saja, ya bersenandung, ya, sebagian para ulama mengatakan ini masih dibolehkan. Ya bernasyid, kata orang bernasyid. Ya, nasyid ini masih dibolehkan selama lirik-liriknya tidak yang berkaitan dengan zina atau tidak berkaitan dengan sesuatu yang haram, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyanyikannya juga bukan para wanita. Bukan para wanita. Maka ini sebagian ulama masih membolehkan. Ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an. Ataupun kalau seandainya wanita yang menyanyikan, dia menyanyikan untuk anaknya misalnya. Dia menyanyikan untuk anaknya, untuk membuat anaknya tertidur. Maka ini dibolehkan. Ya seperti seorang ibu menyanyikan anaknya Nina Bobo. Nina Bobo sampai seterusnya. Ya ini masih dibolehkan. Ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an. Ini masih dibolehkan. Baik, kita lanjut. Ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an. At-tajammul fil 'id. At-tajammul fil 'id. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqal, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, akhadha Umar jubbah min istabraq tuba'un fi suq fa akhadhaha فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابدأ هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلق له وأرسلت إلي بهذه الجبة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تصيب بها حاجتك. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan,
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu satu ketika dia membawa jubah, dia membawa pakaian yang cantik, ya, pakaian yang bagus yang dijual di pasar. Maka dia ambil, dia beli dan dia berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, pakailah pakaian ini. Ya, berhiaslah dengan pakaian ini pada saat hari Id." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengatakan, ini pakaian man la khalaqa lahu, untuk orang yang tidak ada bagian untuk dia. Ya, untuk orang yang tidak ada bagian untuk dia. Falabithu Umar masyaallah an yalbath thumma arsala ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya Umar pun membiarkan. Tak berapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengirim jubah yang sama kepada Umar bin Khattab. Ya, jubah yang mirip, jubah hiasan, jubah pakaian yang bagus. Maka Umar pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sebelumnya engkau mengatakan kepada saya, pakaian ini adalah pakaian untuk orang yang tidak ada bagian untuk diri dia." Tapi engkau mengirimkan untukku jubah, katanya. Engkau mengirimkan untukku jubah ini. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau bisa menjualnya atau engkau bisa memanfaatkan untuk kebutuhanmu, kata Nabi SAW. Kenapa? Mati? Hah? Mati lampu? Baik, ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya berhias boleh pada hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha dengan memakai pakaian yang terbaik. Dengan memakai pakaian yang terbaik. Ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Selama pakaian tersebut bukan pakaian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Kita lanjut ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Wa qala Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'ad, Al-Imam Ibnu Qayyim berkata di dalam kitab Zadul Ma'ad, wa kana yalbasu lil khuruj ilaihima ajmala thiyabihi fa kana lahu hullatun yalbasuha lil 'idain wal jum'ah wa marratan kana yalbasu burdain akhdarain wa marratan burdan ahmar wa laysa huwa ahmar musmatan. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ya, Imam Malik dia keluar Abdullah bin Umar dia keluar pada sholat Id dengan memakai pakaian yang terindah. Dengan memakai pakaian yang terindah. Dia punya pakaian hullah yang dia pakai pada sholat Id dan sholat Jumat. Dan terkadang atau sesekali dia memakai burda, ya, pakaian yang bergaris-garis
warna hijau, dan sesekali dia memakai pakaian yang burdan ahmar, pakaian bergaris-garis warna merah, pakaian bergaris-garis yang bergaris-garis warna merah. Artinya apa ya ikhwan fillah? Artinya kita dibolehkan untuk memakai pakaian yang bagus, pakaian yang indah, atau pakaian yang terbaik kita pada saat kapan? Pada salat Id, salat Idul Fitri, Idul Adha, ataupun salat Jumat. Nah demikian ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an. Yang berikutnya ikhwan fillah, al-khuruj ila al-musalla, keluar ke musalla. Yang namanya musalla ini adalah lapangan. Yang namanya musalla adalah lapangan, tempat kita melaksanakan salat Id. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruj yaumul fitri wal adha ila al-musalla, fa awwalu syai'in yabda bihi as-shalah. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ke lapangan. Dan yang pertama sekali yang beliau lakukan adalah sholat. Yang pertama sekali yang beliau lakukan adalah sholat. Dan ini menunjukkan apa ya ikhwan fillah? Ini menunjukkan bahwasanya melaksanakan sholat terlebih dahulu, kemudian setelah itu khutbah, maka inilah yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan malah dibalik, khutbah dulu baru sholat, dengan anggapan dikiaskan dengan Jumat. Dikiaskan dengan Jumat. Ini adalah para ulama mengatakan ini adalah bentuk bid'ah yang pertama sekali dibuat di masa Marwan, di masa Khalifah Marwan. Jadi yang pertama sekali tatkala orang itu keluar ke lapangan, hendaknya dia melaksanakan sholat. Sholat yang dimaksud adalah sholat Id. Setelah itu baru khutbah. Demikian ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an. Dan ini juga yang menunjukkan kepada kita bahwa salat Idul Fitri ataupun Idul Adha itu yang afdolnya adalah di lapangan, bukan di masjid. Afdolnya di lapangan. Kenapa? Karena ikhwan fillah, ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan, salati fi masjidi hadha afdal min alfi salatin fi masiwahu ila masjidil haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salat di masjidku ini, di masjid mana ini? Di Masjid Nabawi, itu lebih afdal 1000 kali lipat dibandingkan masjid-masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Salat di Masjid Nabawi itu lebih afdal dibandingkan masjid manapun kecuali Masjidil Haram. Lebih afdal 1000 kali lipat. Namun ikhwan fillah, saat hari raya beliau tetap tidak sholat ke masjid. Beliau melaksanakan sholatnya di lapangan. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan disunnahkan sholat di lapangan. Padahal apa ikhwan fillah? Padahal beliau mengatakan sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid-masjid manapun atau di tempat-tempat manapun. Tapi tetap beliau melaksanakan sholat Id di lapangan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan hari Id lebih afdal di lapangan. Hari Id lebih afdal di lapangan. Dan Nabi SAW meninggalkan masjid beliau tatkala hari Id. Nah demikian ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an. Lantas, apakah sholat di masjid itu dibolehkan atau tidak? Maka ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an, para ulama mengatakan hukumnya boleh. Karena tidak ada larangan untuk sholat di masjid tatkala Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ya, kalau seandainya ada BKM yang membuat sholat di masjid misalnya, maka hukumnya boleh. Sholat di masjid atau di tempat-tempat tertentu, misalnya di bangunan, di gedung atau yang lainnya, maka ini dibolehkan. Azanallahu iyyakum jami'an. Namun kalau masalah afdoliyahnya, lebih afdol di mana? Di lapangan. Lebih afdol di lapangan. Azanallahu iyyakum jami'an. Makanya kalau seandainya antum di sini sudah ramai,
sudah banyak orangnya, mungkin sudah lebih dari 50 orang, antum bisa buat sholat id sendiri. Kalau repot di masjid-masjid yang lain banyak bid'ahnya, banyak ini, banyak itu, antum bisa buat sholat id sendiri. Ya tinggal cari lapangan, tempat untuk melaksanakan sholat, dan minta izin dari warga setempat atau keplik setempat atau lurah setempat untuk antum melaksanakan sholat id. Tapi kalau tidak bisa, ya sholatlah bersama kaum muslimin. Ini ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Dan apakah melaksanakan sholat? Ada para fatwa dari para ulama. Apakah melaksanakan sholat id harus di satu tempat atau boleh nggak dengan berbagai macam tempat? Sebagaimana yang ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ada bertanya, "Mahum muta'addu bi shalatil id fil balad aftuna ma'jurin." Ada yang bertanya kepada beliau, bolehkah membuat sholat id dengan tempat yang banyak? Artinya di sana buat sholat id, yang di sana buat sholat id, yang di sana buat sholat id. Atau sholat id itu harus satu tempat aja, semua orang berkumpul di situ. Maka beliau mengatakan, idza da'atil hajah ila dzalika fala ba's. Kalau memang dibutuhkan maka boleh. Yang sana buat sholat id, gang sana buat sholat id, daerah sana buat sholat id. Kalau memang dibutuhkan maka boleh. Kama idza da'atil hajah ila jum'ah, sebagaimana bolehnya buat sholat Jumat di tiap-tiap masjid, di tiap-tiap tempat. Ini boleh fikir. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Tidak ada, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan di dalam agama ini kesulitan. Artinya, kalau tempatnya jauh, di sana misalnya di Brastagi ini, di kota orang buat sholat id, di kota besar, di pusat kota ini orang buat sholat id. Sementara tinggal antum di sini, tinggal antum di tempat ini, dan antum jauh untuk berangkat ke sana, dan akan repot nanti kalau antum berangkat ke sana, bisa jadi terlambat atau yang lainnya. Maka boleh nggak buat sholat id di sini? Boleh. Wa nafidin a'azanallahu iyyakum jami'an. Jika memang dibutuhkan. Tapi kalau tidak dibutuhkan, tempatnya misalnya kecil, ya kotanya kecil, kan begitu. Untuk berangkat ke sana juga tidak repot. Apalagi nggak ada bid'ah, semuanya sunnah misalnya. Terus dibuatlah oleh pemerintah sholat id di sini atau sholat id di tengah kota. Maka ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an, hendaknya kita harus melaksanakan sholat id bersama mereka, bersama pemerintah di tengah kota, untuk menunjukkan keagungan atau untuk menunjukkan besarnya syiar kaum muslimin ini. Ini dia ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Tapi kalau memang dibutuhkan, misalnya kotanya besar dan orang ingin melaksanakan sholat id di sana, tentu akan memakan waktu yang cukup lama. Dia harus naik sepeda motor, bisa jadi 1 jam dia harus ke sana, atau banyak bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang sehingga dibutuhkan untuk membuat di tempat yang lain, maka ini dibolehkan oleh para ulama. Nah ini dia ikhwan fillah, a'azanallahu iyyakum jami'an. Baik, kita lanjut. Meskipun dibolehkan ikhwan fillah, di sini beliau Syekh Ali Hasan memberikan sedikit peringatan. Wa huna tanbihun la budda minhu wa huwa anna al-hadath min as-salati fil musalla ijtima'u 'udmil muslimin fi makanin wahid. Beliau mengatakan yang menjadi tujuan salat id itu di lapangan untuk berkumpulnya kaum muslimin di satu tempat, untuk menunjukkan syiarnya kaum muslimin kepada orang-orang kafir. Ini dia menjadi tujuan. Makanya ikhwan fillah, kalau misalnya tempatnya nggak begitu besar, ya kayak di Brastagi ini, dan orang-orang tidak ada yang berbuat bid'ah, atau ya sholat Idul Fitri
Fitri ataupun Idul Adha-nya masih bisa kita ikutin. Ya, khatibnya masih cukup berilmu ketika memberikan ceramah, maka sebaiknya kita sholat bersama kaum muslimin yang lainnya di tempat tersebut. Karena tujuannya apa? Tujuannya untuk berkumpulnya kaum muslimin di satu tempat. Nah ini dari ikhwan azanallahu yakum jami'an. Kemudian sunnah, beberapa adab atau beberapa sunnah tatkala kita melaksanakan sholat Id. Yang pertama, pergi dan pulang ke musalla. Bagaimana sunnahnya? Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum Id khalafa tariq." Jabir mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Id beliau menyelisihi jalan. Beliau pulang dan pergi itu mengambil jalan yang berbeda. Beliau kalau pulang dan pergi mengambil jalan yang berbeda. Misalnya kita tinggal di sini, kita tinggal di sini. Di sini diletakkan ditegakkan sholat Id. Kita tinggal di daerah ini. Maka tatkala kita pergi kita melewati jalan ke kiri. Begitu pulang kita ambil jalan yang ke sebelah kanan. Dan Nabi SAW tatkala melaksanakan salat Id, beliau mengambil jalan yang berbeda tatkala pergi dan pulang. Mengambil jalan yang berbeda, dan ini sunnah. Ini sunnah. Munafiqin azanallahu yakum jami'an. Misalnya antum misalnya dibuat salat Id itu di Gundaling, misalnya. Di Gundaling dibuat salat Id. Antum tinggal di sini. Kemudian antum berangkat dari jalan ini masuk ke Gundaling, kemudian laksanakan sholat Id di sana di atas Gundaling. Begitu pulang antum lewat jalan apa namanya itu? Jalan yang alternatif, jalan alternatif yang dekat susu, dekat sapi. Antum lewat jalan itu dengan tujuan mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Meskipun nanti nyampainya kemari juga, maka antum dapat pahala di sini. Antum dapat pahala. Ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Ini termasuk sunnah, menyelisihi jalan termasuk sunnah. Adapun kalau seandainya antum jalan dari sini pergi ke atas Gundaling, sholat Id di sana, kemudian antum pulang jalan melewati jalan alternatif, jalan dekat peternakan sapi, tapi niat antum bukan mengikuti Nabi SAW, bukan mengikuti sunnah Nabi. Karena di situ ada saudara antum. Jadi antum sambil berkunjung dulu ke sana. Setelah berkunjung baru antum pulang. Jadi tidak ada niat untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, maka antum gak dapat pahala. Ya jalannya itu antum gak dapat pahala. Tapi tatkala antum jalan dengan meniatkan mengikuti sunnah Nabi SAW, antum dapat pahala di sini. Antum dapat pahala. Ya fillah azanallahu iyyakum jami'an. Al-Imam Ibnul Jauzi, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam yakhalifu tariq yaum al-Id. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi jalan pada hari Idul Fitri ataupun Idul Adha. Yadhhabu fi tariq wa yarji'u fi akhar. Beliau pergi ke satu jalan dan beliau pulang ke jalan yang lain. Apa hikmahnya ini? Para ulama mengatakan, ada yang berkata liyusallima ala ahli tariqain. Hikmahnya untuk mengucapkan atau menebar salam di dua tempat ini, di dua jalan ini. Jadi setiap kali bertemu dengan kaum muslimin di sebuah jalan, mengucapkan salam. Sehingga tatkala kita melewati jalan yang berbeda, pengucapan salam ini akan semakin tersebar kemana-mana. Nah ini dari Munafiqin azanallahu iyyakum jami'an. Yang kedua, liyana libarakatil fariqan. Yang kedua, ada juga yang berkata hikmahnya adalah untuk memperoleh keberkahan dari dua jalan tersebut. Untuk memperoleh keberkahan dari dua jalan tersebut. Ada juga yang mengatakan hikmahnya liyaqdiya hajatan man lahu hajatun minhuma. Untuk menuntaskan
miskin, dia butuh makanan, dia butuh pertolongan, kita bisa menolongnya, kita bisa memberikan infak sedekah kepada dia. Ini salah satu hikmahnya. Jadi terkala kita melewati jalan yang berbeda untuk melihat apakah ada orang yang membutuhkan pertolongan, sehingga kita bisa menolongnya. Ada juga yang mengatakan hikmahnya liyudhira sya'airul Islam wa qila huwal asal. Ada juga yang mengatakan, dan ini pendapat yang lebih sahih, hikmahnya untuk menampakkan syiar Islam. Untuk menampakkan syiar Islam. Makanya ikhwan fillah, tatkala antum ingin salat dan antum berjalan kaki, ya janganlah bergelombolan rame-rame. Jalan bergelombolan rame-rame, ya sampai tatkala jumpa dengan kaum muslimin yang lain ucapkan salam. Tujuannya untuk apa? Untuk menampakkan kepada orang-orang kafir tentang syiarnya kaum muslimin, tentang syiarnya kaum muslimin. Ada demikian ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Yang kedua, hendaknya tatkala kita pergi ke lapangan, hendaknya berjalan kaki. Hendaknya berjalan kaki. Hal ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan minas sunnah an takhruja ila al-'id masyian. Termasuk dari sunnah adalah keluar melaksanakan salat Id dengan cara berjalan kaki. Dengan cara berjalan kaki. Jadi kalau tempatnya nggak begitu jauh, maka afdal berjalan kaki. Kalau tempatnya nggak begitu jauh, silakan antum jalan kaki ke tempat tersebut untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau jalan-jalannya atau jaraknya cukup jauh, ya silakan naik kendaraan. Ini juga dibolehkan. Misalnya antum tinggal di sini, sholat idnya di kota Brastagi. Ustaz, saya mau ambil afdal, saya mau jalan, boleh nggak? Boleh, silakan. Sejak kapan? Antum berangkatnya habis subuh, berangkat ke sana. Berangkat ke sana, boleh, tidak apa-apa. Kalau antum mau silakan, silakan. Ini kalau mau naik sepeda motor juga dibolehkan. Nah demikian ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an. Namun lebih afdalnya adalah dengan cara berjalan. Ini kalau tempatnya tidak terlalu jauh. Kemudian yang berikutnya adalah dengan bertakbir. Dengan bertakbir. Takbir Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah, dalam masalah takbir ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kapan mulai takbir? Kapan mulai takbir? Apakah takbir itu dimulai setelah muncul hilal di malam Idul Fitri, yaitu setelah maghrib, atau takbir itu dimulai setelah sholat subuh sampai khatib turun dari mimbar? Ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an. Syekh Ali Hasan yang menulis kitab kita ini Ahkamul 'Id, beliau lebih condong kepada pendapat takbir dimulai setelah sholat subuh. Takbir dimulai setelah sholat subuh sampai khatib naik mimbar. Nah, khatib turun dari mimbar, sampai khatib turun dari mimbar. Ini pendapat beliau, ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an. Dengan dalil apa? Dengan dalil Nabi SAW itu beliau bertakbir dan para sahabat mereka bertakbir di waktu subuhnya. Tidak ada riwayat yang menjelaskan mereka bertakbir di malam hari. Tidak ada riwayat yang menjelaskan mereka bertakbir di malam hari atau pada waktu malam takbiran atau malam Idul Fitri atau Idul Adha. Ini dari ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an. Ini dalil mereka. Dalil pendapat yang mengatakan bahwasanya takbir dimulai dari subuh hari. Sebagian para ulama ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an mengatakan bahwa takbir dimulai dari malam harinya. Takbir dimulai dari malam hari.
takbir dimulai dari malam harinya. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hendaknya kalian menyempurnakan bilangan hari. Hendaknya kalian menyempurnakan bilangan hari. Bilangan hari apa di sini maksudnya? Bilangan Ramadan. Bilangan Ramadan. Kalau seandainya sudah 29 hari berarti sudah sempurna. Kalau seandainya hilal tidak terlihat maka genapkan menjadi 30 hari. Ini dia dalil. Setelah genap atau setelah bilangannya cukup 29 hari, Allah katakan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Dia berikan kepada kalian. Jadi dari sini kuantifitin Allah katakan cukupkan dulu bilangannya 29 atau 30 hari. Setelah itu bertakbirlah. Setelah itu bertakbirlah. Maka ikhwanifidin, kalau sudah muncul hilal berarti Ramadan sudah selesai. Sudah muncul hilal, Ramadan sudah selesai. Maka ketika muncul hilal di sini, maka disinilah disunnahkan untuk bertakbir, yaitu setelah salat maghrib. Setelah salat maghrib, karena tanggal 1 itu dimulai kapan? Setelah waktu maghrib. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, tatkala sudah muncul hilal. Ini dia ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Dan wallahu taala a'lam, saya lebih cenderung kepada pendapat ini. Malam hari. Takbir dimulai pada malam hari. Nah, demikian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Dan takbir berakhir tatkala salat Idul Fitri, takbirnya berakhir ketika khatib turun dari mimbar. Adapun Idul Adha, maka takbirnya berakhir kapan? Takbirnya berakhir di hari tasyrik yang terakhir. Di hari tasyrik yang terakhir, yaitu hari apa? Hari ketiga, hari nahar yang ketiga. Idul Adha, kemudian 3 hari nahar atau hari sembelihan, atau kita kenal dengan hari tasyrik. 3 hari di hari tasyrik. Maka hari ketiga, maka disinilah selesai atau akhir dari takbir. Tatkala selesai sholat asar. Karena ketika masuk sholat maghrib ini sudah masuk hari yang baru. Maka ketika selesai sholat asar sudah tidak ada lagi takbir. Nah, ini untuk hari Idul Adha. Nah, demikian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, disyariatkan juga tatkala bertakbir dengan mengeraskan suara, kecuali para wanita, dengan mengeraskan suara, kecuali para wanita. Dan tidak ada syariatnya takbir itu dikomandoi oleh seorang pemimpin. Tidak ada syariatnya takbir itu dikomandoi oleh seorang pemimpin, sebagaimana yang sering kita dengar sekarang ini. Ketika yang pemimpinnya atau yang pegang mic bertakbir, setelah selesai baru semuanya bertakbir. Ya, tidak ada syariatnya, tidak ada sunnahnya. Sunnahnya adalah kita bertakbir, semuanya bertakbir, mau dipimpin ataupun tidak, semuanya bertakbir. Mau suaranya kompak satu ataupun tidak, semuanya bertakbir. Jadi tidak ada komando dalam masalah takbir. Kalaupun semuanya bertakbir
dan secara kebetulan suaranya serentak, suaranya kompak, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Qanafidin azanallahu iyyakum jami'an. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pernah ditanya tentang masalah waktu takbir, maka beliau mengatakan alhamdulillah as-sahul aqwal fi takbir alladhi alaihi jumhurus salaf wal fuqaha min sahabah wal a'immah an yukabbira min fajri yaumi arafah ila akhir ayyam tasyrik. Syekhul Islam beliau berpendapat bahwasanya beliau mengatakan jumhur salaf dan para fuqaha dan sahabat-sahabat dan para ulama-ulama mereka bertakbir di pagi hari di hari Arafah sampai hari tasyrik. Artinya beliau berpendapat takbir itu dimulai dari pagi hari. Takbir dimulai dari pagi hari. Akibat salat kulli salat, yaitu setelah selesai setiap salat. Wa yusra'u li kulli ahadin an yajhara bit takbir, dan disyariatkan setiap orang mengeraskan suara takbirnya indal khuruj ilal id, tatkala keluar menuju id. Wahada bittifaqi al-a'immatil arba'ah, dan ini disepakati oleh para imam yang 4, kata beliau. Imam yang 4. Jadi beliau juga berpendapat bolehnya bertakbir selesai sholat 5 waktu. Namun Syekh Ali Hasan mengatakan mengkhususkan takbir hanya selesai sholat 5 waktu, maka ini menyelisih sunnah Nabi SAW, menyelisih sunnahnya para sahabat. Karena Nabi SAW dan para sahabat mereka bertakbir bukan hanya setiap selesai sholat, tapi kapan saja selama masih ada waktu bertakbir maka mereka bertakbir. Mereka bertakbir. Qanafidin azanallahu iyyakum jami'an. Enggak mesti setiap harus setiap waktu mau atau selesai sholat. Ya kita pulang ke rumah sementara belum sholat id misalnya, kita dari sholat subuh pulang ke rumah, maka silakan bertakbir, disunahkan untuk bertakbir. Atau mau berangkat sholat id, silahkan bertakbir. Atau di hari Idul Adha, selesai sholat id kita pulang ke rumah, silahkan bertakbir. Nah ini dia qanafidin, disunahkan. Dan disunahkan dengan suara yang keras. Disunahkan dengan suara yang keras. Maka di qanafidin, kalau antum misalnya pergi ke lapangan naik sepeda motor, ya kuatkan bertakbir. Meskipun naik sepeda motor, ya bertakbirlah. Ini termasuk sunnah qanafidin. Dan langka sekali kita dengar orang yang seperti ini. Beda dengan Abdullah bin Umar yang dia di Kubah, di tenda-tenda dia bertakbir, di pasar-pasar dia bertakbir. Kita kaum muslimin adakah yang bertakbir di pasar? Enggak ada. Yang qanafidin azanallahu iyyakum jami'an. Padahal itu termasuk sunnah, yaitu menampakkan takbir kepada orang-orang kafir. Atau bahkan tatkala kita mau pergi sholat id, ya, sebagaimana para sahabat ketika mereka mau pergi sholat id, mereka bertakbir dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras. Makanya qanafidin, kalau antum mau dapat pahala, silahkan. Antum mau berangkat ke Brastagi sholat id, terus antum dari rumah naik sepeda motor, bertakbir sambil naik sepeda motor. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, sampai seterusnya. Walaupun di lampu merah. Ada nggak yang bertakbir di lampu merah? Inilah yang banyak ditinggalkan oleh orang-orang sekarang. Qanafidin azanallahu iyyakum jami'an. Ya, banyak ditinggalkan oleh orang-orang di zaman sekarang. Ya kalaupun antum mungkin masih malu ditengok orang kan gitu. Padahal ini syariat kan. Ini apa namanya? Inilah kita. Sesuatu yang baik kadang-kadang kita malu untuk melakukannya. Padahal sesuatu yang baik. Tapi kalau sesuatu yang buruk, wah kita merasa kita bahkan pede untuk melakukannya. Coba perhatikan di qanafidin. Kalau kita naik sepeda motor, kita keraskan bunyi knalpotnya. Iya, bunyi meow gitu. Walaupun di situ ada anak bayi. Iya. Ini bagus gak? Ini tindakan terpuji atau tercela? Kita keraskan suara knalpotnya, kita bisingkan suara knalpotnya. Kita di tengah-tengah jalan, walaupun di situ ada anak bayi. Ini terpuji atau enggak? Terpuji atau enggak? Ini tidak terpuji. Tapi kadang-kadang kita senang ngelakuinnya, iya kan? Coba kalau takbir, ini terpuji atau enggak?
Terpuji. Pernah nggak kaum muslimin takbir ketika berhenti di lampu merah, dia takbir Allahu Akbar dengan suara yang keras? Pernah nggak? Nggak pernah kita lihat di Qur'an nazarallahu iyyakum jami'an. Maka coba sekali. Paling penting pas antum berhenti di lampu merah di samping antum yang ada sepeda motor, paling cuma kaget aja. Apa ini? Itu Qur'an nazarallahu iyyakum jami'an. Ada demikian. Baik, kita lanjut ke konfidin nazarallahu iyyakum jami'an. Bagaimana lafaz takbir? Sebagian orang ada yang mengatakan lafaz takbir itu 2 kali. Lafaz takbir 2 kali, yaitu Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Lafaznya 2 kali. Sebagian yang lain mengatakan lafaznya 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ada 2 kali, ada 3 kali. Mana yang benar? Mana yang benar? Yang 2 kali atau yang 3 kali? Di kalangan salafi. Salafi mana ini? Hah? 2 kali atau 3 kali? 2 kali. Ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Sighah takbir yang 3 kali Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar sampai seterusnya, ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan selainnya dari kalangan para salafus saleh. Jadi salaf yang mana tadi 2 kali? Dari Abdullah bin Mas'ud 3 kali. Ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini riwayat Abdullah bin Mas'ud dan sejumlah para ulama salaf yang lainnya. Sawa'un bi tathlis takbir al-awwal atau tasniyah. Baik takbirnya 3 kali ataupun 2 kali. Artinya apa ikhwan fillah? Takbir tidak ada yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada, riwayatnya lemah. Lafaz takbir ini diriwayatkan oleh sejumlah sahabat. Para sahabat yang meriwayatkan lafaz takbir wal ifidin. Dan takbir mereka terkadang ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Dan ini semua boleh. Ini semua boleh. Gak mesti ada, kadang-kadang sebagian orang mengatakan takbir itu harus 2 kali, gak boleh 3 kali. Sunnahnya 2 kali. Yang 3 kali gak sunnah. Dari mana mereka mengatakan tidak sunnah? Dari mana mereka mengatakan tidak sunnah? Mau 2 kali, mau 3 kali itu sunnah. Itu sunnah. Azanallahu iyyakum jami'an. Maka boleh kita bertakbir 2 kali dan boleh juga kita bertakbir 3 kali. Nah demikian ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Ini lafaz takbir. Ada juga dengan beberapa tambahan, meskipun sebagian ulama mengatakan ini bid'ah, namun sebagian yang lain menganggap ini dibolehkan. Ya, menganggap ini dibolehkan. Seperti faqala Imam Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i yang mengatakan di dalam kitab Al-Um, wa in zada, kalau ada yang mau menambah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, Allahu akbar wa la na'budu illa iyyah wa la na'budu illallah mukhlishina lahu ad-din wa law karihal kafirun, la ilaha illallah
takbir sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Nah, namun para ulama madhab mereka membolehkan kalimat takbir yang lain. Kalau ditambah dengan takbir ini maka juga dibolehkan kata beliau. Ini juga dibolehkan. Jadi ikhwan fillah al-muhim dalam masalah ini ya kita saling toleransi. Ketika ada orang yang menambahkan takbir dengan berbagai macam takbir, artinya takbir yang diungkapkan oleh para ulama silakan. Ya, yang dibacakan oleh para ulama, yang disebutkan oleh para ulama juga tidak ada masalah. Ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Kenapa? Karena lafaz takbir tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz takbir hanya diriwayatkan dari sahabat. Kadang mereka bertakbir 2 kali, kadang mereka bertakbir 3 kali, kadang mereka ada tambahan Allahu akbar kabira dan seterusnya. Ini dia ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Baik, kita lanjut. Dan disunahkan dengan suara yang keras kecuali wanita, maka sebaiknya wanita hanya bertakbir sekedar mendengar di telinganya saja. Nah ini dia ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Kita lanjut ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Kapan disyariatkan kita makan? Pada Idul Fitri ataupun Idul Adha? Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqtu yaumul fitri hatta ya'kula tamra." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan pada hari Idul Fitri, tidak pergi ke lapangan untuk melaksanakan salat Idul Fitri sampai dia makan beberapa kurma. Dan disunahkan bilangannya ganjil. Sampai dia makan beberapa kurma. Jadi kalau Idul Fitri kita makan dulu. Dan yang disunahkan ini apa? Tamarot. Yang disunahkan apa? Kurma. Jadi kalau ada orang, wah kita disunahkan makan dulu, akhirnya dia siapkan lontong sebelum berangkat sholat. Ya dia makan lontong di mana beda antara lontong dengan kurma. Kalau antum mengikuti sunnah siapkan kurma. Siapkan kurma sebelum berangkat untuk melaksanakan sholat Id. Ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Jadi bukan lontong, ya bukan rendang ataupun yang lainnya. Nah ini dia ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Ini untuk apa? Untuk sholat Idul Fitri. Ini untuk sholat Idul Fitri. Apa hikmahnya di sini ikhwan fillah? Untuk sholat Idul Fitri, agar la yadunna dhannun luzum as-sawmi hatta yusalli al-Id. Agar orang-orang tidak menyangka bahwa pada pagi hari itu masih puasa, sehingga mereka bisa melaksanakan salat Id. Nah, ini dia ikhwan fillah hikmahnya. Jadi tatkala Idul Fitri kita disunahkan untuk makan kurma dulu sebelum berangkat ke lapangan. Dan insya Allah pahala. Kalau untuk lakukan ini dapat pahala. Makan yang pun dapat pahala. Adapun kalau Idul Adha, fakana la yaqu hatta yarji'a min al-musalla fa ya'kul min udhiyatihi. Adapun kalau Idul Adha, maka disunnahkan itu adalah makan setelah pulang dari tempat sholat, setelah pulang dari musalla, dan dia memakan sembelihannya, memakan daging sembelihannya. Ini dia ikhwan fillah. Ini untuk siapa? Untuk yang berkurban. Disunnahkan makan dari sembelihannya. Karena kan dia menyembelih. Kapan menyembelih ini? Menyembelih setelah selesai sholat, setelah selesai khutbah. Maka tatkala sudah selesai sholat, selesai khutbah, kemudian dia sembelih, maka disunnahkan bagi dia untuk memakan dari binatang sembelihannya. Iya, dimasak dulu. Makanya para ulama mengatakan, ada sebagian para ahli fikih mengatakan yang disunnahkan itu hati. Sebenarnya bukan hati, ini ucapan ahli fikih. Yang disunnahkan apa saja dari bagian kurban dia. Hanya saja dipilih hati karena ini lebih cepat matang. Jadi bagi orang yang berkurban, disunnahkan ketika dia menyembelih atau mungkin perwakilan, setelah disembelih, kemudian ambil sedikit dari dagingnya. Minta sama panitia, misalnya, Pak saya mengambil daging, saya mau makan.
Saya mau makan dari daging sembelihan itu. Minta sedikit, potong sedikit. Yang lebih bagus hatinya biar lebih cepat matang. Kemudian antum masak. Makanya ikhwan fillah, yang enak itu apa? Kalau seandainya antum sudah bisa buat sholat id sendiri, antum bisa terapkan sunnah ini. Antum bisa bawa kompor di situ, kompor kecil, sekedar untuk memasak daging bagi yang berkurban. Jadi setelah dipotong semuanya, ambil dagingnya, kemudian ya cincang kecil-kecil, kemudian masak dan panggil yang berkurban biar mereka memakan dagingnya tersebut. Ini disunnahkan ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Kalau di situ enggak bawa kompor misalnya, atau di tempat orang atau di masjid orang enggak mungkin untuk bawa kompor, ya sudah ambil sedikit, Pak, saya ambil sedikit, habis itu pulang masak, makan. Ini dia ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini disunnahkan. Ini disunnahkan ikhwan fillah bagi yang berkorban. Dia tidak makan dulu dari pagi. Dia tidak makan dulu dari pagi, dari subuh. Nah ini ikhwan fillah. Dan tidak makannya ini jangan salah kaprah. Tidak makannya ini bukan puasa. Berapa banyak orang yang menganggap wah puasa dulu sampai pulang dari sholat Idul Adha. Salah kalau puasa. Kenapa ya ikhwan fillah? Karena diharamkan puasa pada hari Id. Diharapkan puasa pada hari Id. Jadi nggak makannya di sini bukan berarti dia puasa. Ya, nggak makannya di sini dengan tujuan untuk memakan pertama sekali daging kurban yang dia sembelih. Itu dia qanafidin azallahu wa iyyakum jami'an. Jadi jangan salah kaprah. Banyak orang yang mengatakan harus puasa dulu kalau Idul Adha. Makannya nanti kapan? Setelah pulang sholat Id. Ini salah. Qanafidin azallahu wa iyyakum jami'an. Baik, kita lanjut. Kemudian disunnahkan tatkala kita mau pergi sholat Id untuk mandi terlebih dahulu. Untuk mandi terlebih dahulu. Ya Abdullah bin Umar kana yaghtasilu yawmal fitr qabla an yaqduwa ila al-musalla. Abdullah bin Umar dia mandi pada hari Idul Fitri sebelum dia berangkat ke musalla. Ini disunnahkan kepada fitin azanallahu iyyakum jami'an. Al-Imam Sa'id bin Musayyib mengatakan sunnatul fitr salas. Sunnahnya Idul Fitri itu ada 3. Al-masyu ila musalla, berjalan dengan kaki, berjalan kaki ke lapangan. Wal akal qabla al-khuruj, makan dulu sebelum pergi ke lapangan. Dan al-ightisal, kemudian mandi sebelum pergi ke lapangan. Ini kata Al-Imam Sa'id bin Musayyib. Nah demikian ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Bagaimana kalau seandainya orang itu tidak mandi? Jadi habis bangun tidur misalnya, dia bangun tidur ternyata ya setelah selesai sholat subuh dia tidur lagi. Begitu bangun ternyata sudah masuk hampir jam 8. Orang udah mau sholat, atau bahkan udah sholat. Kalau dia bangun, terus dia gak mandi, dia langsung ambil wudhu, kemudian dia berangkat sholat. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Ya karena mandi itu hukumnya sunnah. Baik, ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Lantas apa hukum sholat Id? Apakah dia wajib atau sunnah muakkadah atau fardu kifayah? Sebagian para ulama mengatakan ikhwan fillah bahwasanya hukum sholat Id ini sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya kalaupun kita nggak sholat Id tidak mengapa. Ini termasuk pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Pendapat Imam Asy-Syafi'i, madhab Syafi'iyah. Sebagian yang lain mengatakan hukumnya fardu kifayah. Sebagian ulama lain mengatakan hukumnya fardu kifayah. Sebagian yang lain mengatakan hukumnya fardu ain atau wajib. Tidak boleh ditinggalkan, hukumnya wajib. Wallahu ta'ala alam.
dan ini termasuk pendapat Abu Hanifah, madhab Hanafi, dan inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh bin Baz rahimahullah taala. Dan saya lebih cenderung kepada pendapat yang ketiga ini, dan ini juga pendapat Syekh Ali Hasan bin Ali bin Abdul Hamid. Dan saya lebih cenderung kepada pendapat ini, hukumnya fardu ain. Kenapa ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an? Apa dalilnya? Dalilnya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para wanita-wanita ketika hari Id, menyuruh mereka untuk keluar, menyuruh manusia untuk keluar, menyuruh para wanita-wanita untuk keluar, menyuruh bahkan wanita-wanita yang sedang haid untuk keluar, meskipun tempat mereka berbeda. Wanita-wanita haid wajib untuk keluar, disuruh oleh Nabi berangkat pergi ke lapangan melihat kaum muslimin untuk menyaksikan sholat Id. Hanya saja mereka tidak duduk di situ, mereka duduk di tempat yang lain. Mereka ada tempat duduk khusus bagi wanita-wanita yang haid. Mereka tidak sholat, tapi mereka menyaksikan kaum muslimin untuk sholat. Nah, ini dia ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Sebagaimana yang dikeluarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Itu hatta amara bi khurujun nisa al-awati. Beliau suruh para wanita-wanita yang budak, wanita-wanita budak. Kemudian huyat, para wanita-wanita yang haid. Wa amara huyat an ya'tazilna shalah, dan beliau menyuruh wanita-wanita yang haid untuk menghindar dari tempat salat. Wa yashhadul khaira wa da'watul muslimin, dan mereka menyaksikan kebaikan dan dakwahnya kaum muslimin. Hatta amara man la jilbab laha an tulbisa sahibatuha, dan bahkan beliau menyuruh wanita-wanita yang tidak punya jilbab untuk dipinjamkan jilbab sama wanita itu, dan mereka disuruh keluar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Wallahu taala a'lam. Nah, ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Kemudian ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Kapan waktu sholat Id? Waktu sholat Id ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an, yaitu dimulai tatkala sudah masuk waktu duha. Dimulai tatkala sudah masuk waktu duha, yaitu setelah selesai waktu larangan. Setelah selesai waktu larangan di pagi hari, dan berakhir sampai matahari tergelincir. Sampai matahari tergelincir. Nah, ini dia konfident azanallahu iyyakum jami'an. Dan afdolnya tatkala salat Idul Fitri itu diakhirkan waktunya. Diakhirkan waktunya atau dilambatkan waktunya. Misalnya di jam 8 atau di jam 9. Ini untuk salat Idul Fitri. Hikmahnya apa? Agar orang-orang yang mengeluarkan zakatnya dia bisa memberikan zakat fitrahnya kepada orang lain sebelum melaksanakan salat. Itu hikmahnya. Adapun untuk Idul Adha, maka afdolnya dicepatkan, yaitu di awal pagi waktu duha, di jam 7 misalnya, boleh dilaksanakan salat Idul Adha. Hikmahnya apa? Agar orang-orang bisa bekerja untuk menyembelih kambing, lembu ataupun yang lainnya. Ini hikmahnya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Baik. Yang berikutnya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, bahwasanya salat Idul Fitri tidak ada adzan dan tidak ada iqamah, dan tidak ada kalimat as-salatul jami'ah. Tidak ada kalimat as-salatul jami'ah. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu mengatakan, "Shalaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Aidain." Jabir mengatakan, aku salat bersama Nabi salat dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha, ghairu marrah, bukan sekali, tapi beberapa kali, sering sekali. Wala marratain, bukan pula dua kali. Bi ghairi adzan wala iqamah, tanpa ada suara adzan dan tanpa ada iqamah. Tanpa ada suara adzan dan tanpa
iqamah. Ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Abdullah bin Abbas mengatakan dan juga Jabir mengatakan, lam yakun yu'addimu yaumal fitr wala yaumad duha wala yaumal adha. Beliau Nabi SAW tidak menyuruh adzan atau tidak adzan pada Idul Fitri dan tidak pula pada Idul Adha. Tidak pula pada Idul Adha. Dan demikian juga tidak ada kalimat as-salatul jami'ah. As-salatul jami'ah. Kenapa ya ikhwan fillah? Karena untuk Idul Fitri ataupun Idul Adha orang-orang sudah tahu waktunya. Orang-orang sudah tahu waktunya, yaitu tatkala hilal muncul, maka orang-orang akan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Adapun waktu sholat gerhana atau sholat gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka ini disunnahkan untuk mengucapkan kalimat as-salatul jami'ah. As-salatul jami'ah. Kenapa ya kepada fikir? Karena waktu gerhana kadang-kadang orang nggak tahu. Waktu gerhana orang-orang tidak tahu. Dia tiba-tiba datang. Yang mungkin di zaman sekarang sudah bisa diprediksi dengan apa? Dengan perhitungan kan begitu. Meski walaupun kadang-kadang tepat, kadang enggak. Tapi di zaman dahulu orang-orang nggak tahu kapan itu waktu gerhana. Sehingga tatkala gerhana muncul, maka mereka mengucapkan kalimat as-salatul jami'ah kepada orang lain agar mereka tahu. Dan di situ ditegakkan salat gerhana. Beda dengan Idul Fitri ataupun Idul Adha yang waktunya orang sudah tahu. Kalau Idul Fitri waktunya orang sudah tahu. Orang sudah menghitung Ramadan 29 hari. Sehingga tatkala hilal mereka mencari-cari kapan datangnya hilal. Mereka tahu di sini waktunya. Demikian juga tatkala Idul Adha orang-orang sudah tahu. Mereka sudah mencari tahu dulu kapan jatuhnya 1 Dzulhijjah. Kapan jatuhnya 1 Dzulhijjah. Sehingga mereka sudah tahu kapan jatuhnya 10 Dzulhijjah. Nah ini dia ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Oleh karena itu di dalam salat Id tidak ada iqamah ataupun adzan dan juga kalimat salatul jami'ah, salatul jami'ah, salatul jami'ah. Nah demikian ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Baik. Kita lanjut sifat-sifat salat Id. Bagaimana tata cara salat Id. Jadi kalau kita simpulkan ikhwan fillah beberapa sunnah waktu salat Id, maka begitu muncul hilal, maka kita disunnahkan untuk bertakbir setelah maghrib, setelah salat maghrib. Disunnahkan kita untuk bertakbir setelah salat maghrib dan disunnahkan untuk menjaharkan takbir, untuk menguatkan takbir. Ya, selesai dari sholat kita pulang ke rumah kemudian takbir dengan suara yang keras. Ini boleh modifikasi. Apalagi di zaman sekarang kan sudah enak, sudah ada mic. Ya, boleh bertakbir di masjid dengan pakai mic. Ya, karena kan mic ini untuk mengeraskan suara. Boleh modifikasi. Ya, termasuk di dalam syariat bertakbir itu dengan mengeraskan suara. Adapun kalau sahur maka tidak ada anjurannya atau tidak ada sunnahnya membangunkan orang sahur pakai mic di masjid-masjid. Ini malah mengganggu orang malah mengganggu orang. Para sahabat Nabi SAW, Nabi SAW dan para sahabatnya, para tabi'in dan ulama-ulama di zaman mereka tidak pernah membangunkan orang dengan cara teriak-teriak sahur. Tidak ada ikhwan. Mereka sudah terbiasa bangun sahur. Kalau mereka mau membangunkan kerabatnya, mereka bangunkan dengan cara yang mudah. Mereka datangi rumahnya, kemudian mereka bangunkan, bukan teriak-teriak. Atau kalau di zaman sekarang, bukan dengan pakai mic di masjid, bukan di konfident. Apalagi di zaman kita sekarang sudah ada handphone, kita sudah bisa bangun dengan menggunakan alarm. Nah itu dia konfident. Namun kalau takbir Idul Fitri dan Idul Adha maka disunnahkan dengan suara yang keras. Maka tidak apa-apa kalau antum takbir di masjid, ya diperdengarkan keluar misalnya atau tawanya keluar, ya boleh pada fitin. Ya antum takbir boleh, karena termasuk sunnah dengan mengeraskan suara. Ada demikian pada fitin azanallahu iyyakum jami'an. Kemudian di pagi harinya antum bersiap-siap memakai pakaian yang terindah. Kalau itu Idul Fitri, antum makan kurma dulu,
disunahkan makan kurma setelah mandi, makan kurma atau makan kurma dulu setelah baru mandi, itu juga tidak ada masalah. Setelah itu berangkat ke lapangan, dan pergi dengan jalan yang berbeda, pulang dengan jalan yang lain. Ini di ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Baik, sifat salat ini. Salat Id 2 rakaat berdasarkan riwayat Umar yang dia mengatakan salat safar 2 rakaat, salat Idul Adha 2 rakaat, salat Idul Fitri 2 rakaat, tamamun ghairu qasr, sempurna tidak diringkas. Ala lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 2 rakaat itu adalah 2 rakaat yang sempurna, bukan hasil ringkasan, bukan hasil qasar dari salat-salat yang lainnya. Ini dia para fillah sallallahu alaihi jami'an. Tabda rakaatul ula kasairi salawat bi takbiratul ihram. Dimulai dengan takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram rukun. Kalau enggak dimulai dengan takbiratul ihram, salatnya batal. Tsumma yukabbiru fiha sab'a takbirat. Kemudian pada rakaat pertama bertakbir dengan 7 kali takbir setelah takbiratul ihram. Ya, dengan berbagai macam pendapat para ulama, dan ini yang paling sahih, yang lebih sahih, yaitu 7 takbiratul zawaid atau takbir tambahan. 7 takbir tambahan. Wa fi raka'ati tsaniyah 5 takbirat siwa takbiratul intiqal. Dan di rakaat kedua 5 takbir selain takbiratul intiqal. Selain takbir al-intiqal. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dia mengatakan fil ula 7 takbirat wa fi tsaniyah 5 siwa takbirati ar-ruku'. Rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir selain 2 takbir ruku, kata beliau. Artinya apa? Selain takbir al-intiqal. Jadi, tatkala kita salat pertama takbiratul ihram dulu. Allahu akbar. Kita bisa membaca doa iftitah. Setelah itu apa? Setelah itu baru takbir tambahan, takbir zawaid. 7 kali. Apa yang dibaca setelah takbir zawaid ini di sela-selanya? Maka para ulama mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan tidak ada dalil atau sunnah tertentu atau lafaz tertentu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa-doa khusus di sela-sela takbir ini. Artinya tidak ada riwayat membaca doa khusus di sela-sela takbir. Hanya saja kita dibolehkan untuk bertasbih, bertakbir di sela-sela takbir ini. Ya, seperti Allahu Akbar, kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini boleh. Kalaupun kita diam saja juga boleh. Pas di takbir tambahan kita diam. Jadi pertama kita takbiratul ihram, kemudian kita baca doa iftitah, Allahumma ba'id, Allahu akbar kabira, wajhiyah sampai seterusnya. Kemudian kita takbir tambahan. Takbir tambahan ini kita boleh membaca zikir-zikir. Ya, tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar boleh. Setelah itu takbir lagi Allahu akbar. Ataupun kita boleh diam saja. Ini boleh. Wa nafidin azanallahu iyyakum jami'an. Bagaimana dengan hukum takbir tambahannya ini? Takbir tambahan. Kalau takbiratul ihram ini rukun. Kalau ditinggalkan salatnya tidak sah. Tapi kalau takbir zawaid, takbir tambahan, maka ini hukumnya sunnah. Takbir tambahan hukumnya sunnah. Artinya apa ya, Fiddin? Kalau antum tinggalkan takbir tambahan ini sengaja, antum takbir cuma sekali, Allahu akbar, kemudian dia baca doa iftitah sengaja, setelah itu dia baca surah Al-Fatihah, salatnya batal atau enggak? Salatnya batal atau enggak? Nah, gimana?
nggak batal. Kenapa? Karena takbir zawaid itu hukumnya sunnah. Yang kedua, kalau dia sengaja meninggalkan atau lupa, misalkan kadang-kadang imam ini ada yang lupa, diingatkan sama makmum, kan begitu. Namanya sholat Idul Fitri atau Idul Adha ini kan sekali-sekali sholatnya, sekali dalam setahun. Jadi kadang-kadang lupa, begitu takbir Allahu Akbar dia baca doa iftitah, habis itu dia lanjut baca Al-Fatihah. Terus diikutin di belakang disautin subhanallah katanya. Di belakang disautin subhanallah. Barulah imam mengucapkan, oh iya takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lupa si imam. Apakah dia harus sujud sahwi? Tidak. Kenapa? Karena ini hukumnya sunnah. Sama kalau orang itu tidak baca doa iftitah, dia tidak perlu sujud sahwi. Yang sujud sahwi ini kalau yang rukun ditinggalkan atau yang wajib ditinggalkan secara tidak sengaja atau lupa, barulah dia sujud sahwi. Rukun sholat atau wajib sholat. Adapun sunnah-sunnah sholat maka tidak mengapa, dia tidak perlu sujud sahwi. Oleh karena itu, andai si imam lupa pas dia takbir Allahu Akbar, kemudian dia langsung baca Al-Fatihah, antum di belakang tidak perlu mengucapkan subhanallah. Tidak perlu. Kenapa ya kawan fillah? Karena ini termasuk sunnah. Ini termasuk sunnah ya kawan fillah. Azanallahu wa iyyakum jami'an. Kalau dia baca takbir Fatihah setelah itu ya terserah dia. Ini boleh. Ya. Ini boleh kawan fillah. Demikian juga di rakaat yang kedua. Di rakaat yang kedua. Baik. Yang berikutnya, kalau seandainya ada orang yang terlambat, dia terlambat di sela-sela takbir. Dia terlambat di sela-sela takbir. Ini fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dia terlambat di sela-sela takbir. Yaitu imam sudah takbir tambahan takbir yang keempat. Jadi dia tadi terlambat bangun, enggak sempat mandi, cuci muka aja, habis itu ambil wudu, kemudian berangkat ke lapangan. Maka imam sudah takbir yang ketiga, yang keempat, Allahu Akbar. Takbir yang keempat ini, dia pun masuk. Kemudian dia takbiratul ihram. Setelah itu, apakah dia harus mengulangi takbir yang terluput atau dia melanjutkan takbir si imam? Maka dia cukup melanjutkan takbir tanpa mengulangi takbirnya. Walaupun dia cuma dapat 2 takbir misalnya, dia nggak 7 takbir, tapi 2 takbir atau 3 takbir, maka tidak mengapa. Kenapa? Karena ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Takbir atau zawaid atau takbir tambahan hukumnya sunnah. Bagaimana kalau seandainya dia terlambat? Dia terlambat dan dia masuk pada rakaat kedua. Maka jika dia masuk pada rakaat kedua, maka dia tetap ikut takbir si imam 5 kali. 5 kali. Dia tetap ikut takbir si imam 5 kali. Kemudian setelah imam salam, dia lanjutkan sholatnya. Karena sholat dia adalah 2 rakaat, dia lanjutkan sholatnya. Terus dia bertakbir. Dia bertakbir berapa kali? 5 kali. Karena ini termasuk rakaat yang kedua bagi diri dia. Kalau dia nggak bertakbir boleh nggak? Boleh. Karena ini termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Bagaimana kalau dia terlambat si imam sudah khutbah? Dia terlambat si imam sudah khutbah. Apa yang harus dia lakukan? Maka di sini ada perselisihan pendapat para ulama. Sebagian mereka mengatakan dia mengqadha sholatnya. Artinya dia tetap sholat Idul Adha tapi sendirian. Di mana? Di rumahnya. Ya dia dengarkan dulu si khatib, dia duduk, dia dengarkan ceramah, kemudian dia pulang, kemudian dia sholat 2 rakaat di rumahnya. Atau dia bisa langsung sholat 2 rakaat di situ. Dia bisa langsung sholat 2 rakaat di situ. Sebagian yang lain tidak perlu qadha karena tidak ada qadha di dalam sholat, dan ini menjadi pendapat Syekh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya, hadis yang berkaitan dengan qadha sholat Id ini hadisnya lemah kata beliau. Jadi tidak perlu qadha sholat Id. Kalau dia sudah terluput ya sudah terluput bagi dia. Maka dia cukup duduk di situ mendengarkan khutbah
beliau wallahu ta'ala alam, beliau cenderung pada pendapat yang qadha salatnya. Artinya salat 2 rakaat di situ. Salat 2 rakaat di situ, ataupun dia boleh salat 2 rakaat di rumah setelah mendengar khutbah. Nah, ini dia konfidin azanallahu iyyakum jami'an. Kemudian apa lagi ya? Kita pilih-pilih aja ini Pak, karena waktunya kita udah mepet, berarti agak lama kita kajiannya. Kemudian, apakah ada sholat sunnah sebelum dan selesai sholat Id? Maka ikhwan fillah, tidak ada riwayat yang menjelaskan adanya sholat sunnah sebelum dan selesai sholat Id. Sebagaimana kita sebutkan tadi, pertama kali yang boleh dilakukan ketika di lapangan adalah melaksanakan sholat. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha-nya. Jadi bukan sholat sunnah. Jadi tidak ada sholat sunnah di sebelum atau sesudah sholat Id. Ini dia ikhwan fillah. Bagaimana kalau seandainya sholat Id itu dilakukan di masjid? Apakah dia harus sholat sunnah sebelumnya? Sama, tidak ada sholat sunnah sebelumnya, kecuali sholat tahiyatul masjid. Kecuali sholat tahiyatul masjid. Ini dia ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an. Yang berikutnya, bagaimana kalau seandainya lapangan? Apakah lapangan ini dianggap masjid? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, beliau berpendapat iya. Karena lapangan salat Id ini dianggap masjid pada saat itu. Kata beliau, berdasarkan dalil apa? Berdasarkan dalil hadis Nabi tadi, yang Nabi menyuruh wanita-wanita haid untuk berangkat. Namun Nabi menyuruh tempat mereka bukan di tempat orang yang sholat. Tempat mereka ada tempat khusus. Ini menunjukkan mereka nggak boleh di situ. Dan beliau juga berpendapat wanita haid tidak boleh masuk masjid. Wanita haid tidak boleh masuk masjid. Kalau begitu, ini dianggap masjid karena Nabi melarang untuk duduk di situ. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi walaupun di lapangan, di tempat sholat Id berlangsung, ada sholat tahiyatul masjid. Wallahu ta'ala alam. Ya. Di lapangankah atau di gedung? Wallahu ta'ala alam. Namun ikhwan fillah, wallahu a'lam, saya lebih cenderung kepada pendapat ini bukan masjid. Ya, masjid itu adalah masjid yang mana kaum muslimin memang sholat di tempat itu setiap hari. Itulah masjid seperti kita ini. Masjid ini kaum muslimin semua melaksanakan sholat di sini. Adapun lapangan itu hanya sekali itu. Habis itu udah ada lagi. Maka ini nggak dianggap masjid. Makanya kalau aku duduk langsung tidak mengapa. Ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an. Nah, ini tentang masalah sholat Id. Selebihnya sama seperti biasa. Tidak ada yang berbeda. Selebihnya sama seperti biasa. Nah, demikian ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Apa yang dibaca waktu sholat? Yang dibaca waktu sholat Id yang disebutkan dalam hadis yaitu surah Qaf wal Qur'anil Majid dan surah Iqtarabatis Sa'ah wa Syaqqal Qamar. Ini dia. Surah Qaf dan surah Qamar, atau surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Jadi boleh kita baca surah Qaf di rakaat pertama dan di rakaat kedua surah Al-Qamar, atau surah Al-A'la dan di rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah. Ini yang dibaca. Baik. Nah, demikian ya Pak Fitin. Oh ya, satu lagi. Bagaimana kalau sholat Idnya di rumah atau di tempat-tempat tertentu? Boleh enggak? Boleh kalau dibutuhkan. Boleh kalau dibutuhkan. Misalnya di masjid, sholatnya di lapangan, perempuan di masjid misalnya. Perempuannya di masjid, laki-laki di lapangan. Ini juga boleh kalau memang dibutuhkan. Lebih afdal sholatnya di masjid. Tapi kalau dibutuhkan, misalnya hujan, boleh lebih afdal sholat di lapangan. Tapi kalau dibutuhkan,
mereka ke masjid karena hujan, ini boleh. Ataupun di rumah, kalau dibutuhkan maka juga boleh. Seperti apa? Seperti kondisi kita sekarang, ya, karena wabah misalnya. Jadi pemerintah menyuruh sholat id di rumah, sholat id di rumah, maka boleh kita sholat id di rumah bersama anak-anak dan istri, bersama anak-anak dan istri. Misalnya tidak ada pemerintah setempat membuat sholat id, tidak ada pemerintah setempat membuat sholat id dan pemerintah menganjurkan sholat di rumah misalnya, maka boleh kita sholat di rumah dengan cara tadi. Ini dia konfidin azanallahu iyyakum jami'an, ya, dengan cara tadi. Kemudian di konfidin azanallahu iyyakum jami'an, ada beberapa hal yang dilarang pada waktu Id yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Ada tentang masalah khutbah, maka khutbah Id apa hukumnya? Khutbah hukumnya apa? Khutbah hukumnya sunnah. Khutbah hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang yang mendengarkan khutbah boleh. Kalau dia langsung pulang gak mau mendengarkan khutbah, maka ini juga boleh. Tidak mengapa. Ini juga boleh. Ada demikian ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Oleh karena itu kalau seandainya untuk sholat idnya di rumah, ya kalau ya tidak mesti pakai khutbah, ya silakan sholat id saja. Ada demikian ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Baik. Ada beberapa hal yang banyak dilakukan oleh orang-orang pada hari Id. Tahniah pada Id atau mengucapkan selamat pada salat Id. Apa hukumnya mengucapkan selamat? Kalau Syekh Ali Hasan, beliau cenderung mengatakan pengucapan selamat, ya taqabbalallahu minna wa minkum, ini hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh karena ini ucapan selamat antara sebagian sahabat dengan sahabat yang lain. Diriwayatkan dari sebagian sahabat dengan sahabat yang lain atau para tabi'in, mereka mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, tahniah ini sifatnya luas. Ucapan apapun selama itu bentuk doa dan bukan hal yang berkaitan dengan maksiat maka boleh. Maka hukumnya boleh. Sehingga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum boleh. Mengucapkan kalimat yang biasa kita ucapkan juga boleh. Seperti apa? Seperti minal aidin wal faizin. Meskipun sebagian para ulama seperti Syekh Ali Hasan yang mengatakan kullu amin wa antum khairin, ini tidak benar. Ya, ini tidak boleh. Yang boleh itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum, ini ada riwayatnya dari para salaf. Namun wallahu a'lam, saya lebih cenderung kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena tidak ada larangan, dan ini riwayat dari para sahabat dan tabi'in, dan tidak ada larangan mengucapkan kalimat minal aidin wal faizin ataupun kullu amin wa antum bi khairin. Kalau di Arab itu lebih masyhur kullu amin wa antum bi khairin. Kalau kita apa? Minal aidin wal faizin. Ya boleh. Boleh, qul azanallahu iyyakum jami'an. Namun artinya bukan mohon maaf lahir batin. Terus mengucapkan mohon maaf lahir batin boleh enggak? Boleh enggak mengucapkan mohon maaf lahir batin? Gimana? Kalau hanya sekadar mengucapkan boleh. Tapi kalau mengkhususkan mohon maaf pada hari Id, maka ini salah. Maaf-maafan itu enggak mesti waktu hari Id. Ketika antum salah, ketika antum melakukan sebuah dosa kepada orang lain, maka dianjurkan segera minta maaf. Bukan waktu nunggu Id, lama kali waktu Idnya datang. Jadi begitu salah langsung minta maaf. Jadi bukan nunggu waktu Id. Adapun hanya sekedar ucapan, ya ini kan banyak mohon maaf lahir batin, hanya sekedar ucapan, bukan tujuannya khususan mohon maafan di hari Lebaran. Ya hanya sekedar ucapan, maka tidak ada masalah di mana efektif. Tidak ada masalah. Namun ingat sekali lagi, dia untuk mengajarkan
mengajari umat, janganlah engkau buat minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kenapa? Karena dikhawatirkan mereka akan mengira ini artinya. Ini artinya. Jadi cukup antum ucapkan saja minal aidin wal faizin, atau bahasa-bahasa yang lainnya. Bahasa-bahasa yang lainnya. Atau bahasa antum sendiri, bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia, selamat Idul Fitri 14 sekian Hijrah, kan begitu. Atau antum mau pakai bahasa daerah antum. Kalau bahasa Padang, salamai Idul Fitri Thailand. Ya, bahasa Thailand itu sudah boleh. Boleh, konfident hasanallahu yakum jami'an, enggak ada masalah. Nah, demikian konfident, kayak sudah hampir zuhur, kita gak cukup membahas tentang larangan-larangan yang ada di salat di waktu Id. Ya, beberapa larangan itu seperti orang-orang pada hidupin musik dengan mengatakan musik kan nggak apa-apa, tapi yang dihidupinnya musik-musik yang bukan tuh, tapi musik-musik yang nyanyi wanita, kemudian musik-musik gitar yang berasal dari alat-alat musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini terlarang. Demikian juga berkunjungan tanpa melihat mahram. Ya, saling bersalaman. Ya, sampai Nabi mengatakan seseorang itu ditusuk kepalanya dengan palu yang dari besi, dari paku terbuat dari besi, ini lebih baik untuk dia daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahram dia. Ya, demikian juga lagi perbuatan sebagian orang yang mengkhususkan ziarah kubur di hari Idul Fitri, di hari rayanya. Maka ini sesuatu yang terlarang. Konfident, azanallahu iyyakum jami'an. Baik, konfident, kita cukupkan, kita ambil beberapa menit. Waktu zuhur kapan? Jam 12. 26. Baik, padahal bagi antum yang mau bertanya, kita ambil waktu 2 menit. Hah? Boleh, silahkan. Mau makan kurma atau setelah makan kurma mau makan nasi, mau makan apa silahkan. Gak ada masalah. Karena bukan gak terlarang. Cuma yang disunnahkan adalah kurma. Allah Taala. Kapan mulai 10 malam terakhir Ramadan? Nanti malam, insyaallah. Nanti malam. Jadi ingat 10 malam terakhir dan mesti harus salat tengah malam. Atau mau salat boleh. Misalnya ayo kita buat salat tengah malam jamaah rame-rame. Kan begitu. Boleh, silakan. Misalnya di mana? Di rumah Pak Fulan, rumahnya yang agak lapang. Kalau di masjid mungkin gak dikasih kan, masjid ditutup. Ya akhirnya di rumah-rumahan tuh, ya boleh. Atau sama istri berdua, ya boleh. Atau untuk baca Quran, gak mesti sholat, baca Quran sampai yang penting hidupkan malamnya. Yang penting hidupkan malamnya. Nah ini boleh. Allah Taala. Nah, hukum mudik. Hah? Mudik. Hukum mudik boleh. Iya, secara syar'i ya hukumnya mubah, mubah. Cuman kan larangan ini berdasarkan kemaslahatan. Berdasarkan kemaslahatan yang diambil oleh pemerintah. Hukum asalnya mubah. Nah, pemerintah melarang mudik dengan tujuan apa? Agar tidak terjadi penyebaran Covid misalnya. Ya, mereka punya punya data-data mungkin yang katanya akhir-akhir ini meningkat, apalagi sejak munculnya gelombang tsunami Covid di India yang kewalahan para dokter sekarang ini kan. Maka ya kita harus taati kan nggak mesti hari raya ini kita mudik, kan bisa Idul Adha nanti. Ya mudah-mudahan Idul Adha nggak dilarang. Itu ya. Ya hukum asalnya boleh. Namun terkala dilarang sama pemerintah ya sebaiknya kita patuhin dulu. Gimana Ustaz kalau perginya sendiri-sendiri ya, perginya nyuri-nyuri? Ya silakan, atau pergi nyuri-nyuri. Kalau disuruh pulang ya resiko atau diisolasi, di karantina, itu sama tuh. Ada tiga. Allah Taala alam. Ada lagi? Sudah saja. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lupa lihat wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Tapi dari sini ke Medan kan enggak dilarang kan?
ketawa.